Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program acara ini betul-betul menambahkan iman, memberkaya khazanah keilmuan kita, dan mengobarkan semangat untuk beramal. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama pembahasan tentang al-qirat atau al-mudharabah atau bagi hasil. Telah disampaikan pada sesi sebelumnya bahwa bagi hasil atau mudharabah itu adalah salah satu akad yang bersifat tidak mengikat. Dalam arti kedua belah pihak boleh membatalkan atau mengakhiri kerjasama kapanpun mereka mau, walau pihak kedua tidak rela atau tidak ingin mengakhirinya. Namun dengan syarat pembatalan ini tidak menyebabkan madarat atau kerugian pada pihak kedua. Apabila pembatalan secara sepihak ini menimbulkan kerugian atau mencelakakan pihak kedua, maka tentu pembatalan ini tidak dapat dilakukan. Kenapa demikian? Karena setiap muslim, siapapun dia, tidak boleh, tidak diperkenankan secara syariat untuk melakukan satu tindakan yang dapat mencelakakan, merugikan orang lain. Karenanya dalam satu kaidah yang besar dalam Islam digariskan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh Anda melakukan satu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun Anda membalas perbuatan orang lain dengan cara-cara yang lebih kejam, lebih sadis, lebih berat, lebih besar konsekuensinya. Ya. Sebagaimana pada sebelumnya telah disampaikan, karena akad mudharabah itu adalah akad yang bersifat amanah, alias terjalinnya akad ini, akad mudharabah itu diawali dengan adanya rasa saling percaya. Ada kepercayaan yang berimbal balik antara pemodal dengan pengusaha. Mereka secara sadar, tanpa paksaan, tanpa intimidasi dari siapapun, mengikatkan diri untuk menjalin kerjasama. Dan tentu karena akad mudharabah ini dilandasi oleh kerelaan, kesadaran masing-masing, secara logika kedua belah pihak tidak mungkin rela, tidak mungkin sudi, tidak mungkin mau menjalin kerjasama kecuali dengan orang yang dia percaya. Pemodal secara logika tidak mungkin menyerahkan modalnya untuk dikelola kecuali kepada orang atau kepada pengusaha yang capable, dapat dipercaya alias amanah, dan betul-betul orang tersebut memiliki rasa tanggung jawab yang menjadikan pemodal siap dan rela menyerahkan modalnya. Sebaliknya pun demikian.
pengelola juga logikanya tidak akan mau menjalin kesepakatan kerjasama permodalan kecuali dengan pihak yang dipercaya. Karena jangan Anda lihat dari sudut bahwa kedua belah pihak boleh mengakhiri kerjasama kapanpun mereka mau. Tetapi lihatlah dari sisi kedua, di mana ketika kerjasama ini berhasil, ketika kerjasama ini sukses, mendatangkan keuntungan, tentu kedua belah pihak berkepentingan agar kerjasama ini terus menerus. Sehingga mereka terus mendapatkan keuntungan dan bahkan keuntungan tersebut semakin hari semakin besar, semakin bertambah. Dan kedua belah pihak bisa jadi melanjutkan kerjasamanya dengan membuka cabang baru, unit kerjasama baru, yang itu berarti peluang untuk mendapatkan keuntungan manfaat bagi kedua belah pihak itu semakin besar. Sebagaimana pemodal tidak ingin menyerahkan modalnya kepada orang yang khianat, orang yang terbiasa curang. Kenapa? Karena dalam pepatah dikatakan bagaikan memberi makan anjing yang terjepit. Ketika anjing tersebut berhasil dilepaskan dari jepitannya, diberi makan, selamat dari kematian, pihak pertama yang digigit adalah yang menyelamatkan. Tentu ini satu kondisi yang sangat buruk. Ketika pemodal, di saat dia tidak punya modal untuk berwirausaha, datang kepada Anda dengan wajah yang memelas, wajah yang mengiba, dia mengajukan proposal kerjasama. Ketika sudah mulai berhasil, dia mulai bisa menyisihkan sebagian modal, bisa jadi Anda akan ditendang. Bisa jadi Anda akan diusir. Tentu ini tidak etis ya. Tentu tidak etis. Atau bisa jadi Anda hanya diberi kesempatan untuk kerjasama di satu titik, satu proyek. Setelah dia dapat modal, dia tinggalkan Anda untuk menjalankan usaha sendiri dengan modal yang didapat dari keuntungan kerjasama dengan Anda. Tentu ini satu kondisi yang sangat naif, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga ketika Anda memberikan kepercayaan, mengelola modal Anda kepada seorang, idealnya dan tradisinya kerjasama ini akan terus berkepanjangan dan terus diperpanjang dan bahkan diperluas, sehingga ada semangat kebersamaan, ada kepercayaan yang semakin hari semakin erat, semakin besar kepercayaannya. Sebagaimana pihak pengelola, dia sadar bahwa skill dia, ide bisnis dia, strategi wirausaha dia, itu semula hanya dia yang tahu. Ketika Anda telah menjalin kerjasama dengan pemodal, bisa jadi pemodal yang berjiwa kerdil akan memanfaatkan kesempatan dan kesempitan untuk mengetahui ide bisnis, rahasia bisnis Anda, skill Anda, untuk kemudian dia jiplak dan dia buat usaha lain yang serupa, yang sejenis dengan strategi Anda, cara Anda. Sehingga ketika dia tidak lagi butuh kepada Anda, mungkin dia katakan dia akhiri kerjasama untuk kemudian dengan kekuatan modal dia, gagasan Anda, ide bisnis Anda telah dia jiplak, telah dia ambil, dan akhirnya Anda pun dicampakkan di tengah jalan. Tentu praktek semacam ini tidak etis. Karenanya disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa al-amil, pengusaha, pelaku usaha yang menjalankan kerjasama bagi hasil, dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, kerugian yang terjadi. Kenapa? Karena idealnya ketika akad ini dijalin, ada kesepahaman, ada kepercayaan berimbal balik, ada niatan untuk mendedikasikan dirinya masing-masing untuk mengelola dan membesarkan usaha yang telah dirintis bersama ini.
Ya. Tentu ini dibutuhkan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Semakin hari kepercayaan harus dipupuk semakin besar, karena memang ketika usaha itu berhasil, celah-celah terjadinya ambisi sepihak, peluang terjadinya tindakan-tindakan yang bernuansa beraroma khianat itu sangat memungkinkan terjadi. Ya, karenanya pada kesempatan ini saya mengingatkan Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang menjalin kerjasama permodalan, bahwa akad mudharabah permodalan itu bukanlah sarana bagi Anda untuk melampiaskan tabiat buruk, karakter buruk, habis manis pah dibuang. Ya, ada loyalitas, ada semangat untuk berterima kasih, karena mungkin semula Anda sebagai pemodal tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan kalian untuk mengelola dana Anda. Dan ternyata pengusaha di sini siap untuk mengelola dana Anda sehingga dana Anda bisa berkembang dan bertambah. Tidak habis dibelanjakan, tidak habis digunakan untuk foya-foya. Sebagaimana di sisi kedua, pelaku usaha atau pengelola yang semula bisa jadi dia hanya sibuk, hanya memendam rasa mimpi atau memendam mimpi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya gagasan, dia punya skill untuk berusaha, namun tidak memiliki modal untuk merealisasikan gagasan bisnisnya. Tentu kedua belah pihak ini telah menjalin hubungan mutualisme, ya, sehingga semangat kerjasama, semangat untuk saling bersama, membesarkan usaha bersama, besar bersama, bukan kerdil bersama. Ini harus dipupuk semakin hari semakin subur. Apalagi di saat kerjasama itu telah membuahkan hasil atau sukses. Maka kedua belah pihak harus sadar untuk memupuk subur kebersamaan dan kepercayaan yang berimbal balik. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Syuja', pada akhir pembahasan dari akad mudharabah ini beliau mengatakan, wa idza hasala khusranun wa ribhun jubiral khusranu birribhi. Bila terjadi kerugian pada salah satu transaksi, maka kerugian yang terjadi pada transaksi tersebut harus ditutup dengan keuntungan yang didapat pada transaksi selanjutnya. Sehingga tidak boleh ada klaim telah terjadi keuntungan kemudian terjadi bagi hasil selama modal awal dari kerjasama ini belum bisa disisihkan secara utuh, bukan dikembalikan. Ya, belum bisa disisihkan secara utuh. Alias kalau suatu saat ternyata di akhir kerjasama itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan dan dipastikan bahwa dana pemodal dapat dikembalikan secara utuh. Setelah bisa dikembalikan secara utuh, barulah ada keuntungan atau ada kegiatan bagi hasil, profit sharing. Sehingga skema bagi hasilnya itu tidak dilakukan setiap transaksi, tetapi dilakukan pada akhir periode kerjasama, sehingga dapat diketahui posisi modal apakah bisa dikembalikan utuh dan masih adakah sisa hasil usaha, atau secara periodik yang disepakati periodisasinya. Bisa per bulan, bisa per pekan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa setahun sekali. Sebagaimana ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang telah profesional, ya. Bagi hasil itu tidak dilakukan setiap saat, setiap transaksi, setiap kegiatan usaha, tidak. Tetapi dilakukan dalam satu periode yang telah disepakati. Sehingga pada periode tersebut dilakukan kegiatan tutup buku, sehingga dapat diketahui posisi modal, dapat diketahui aset yang tersisa, dan dana yang berhasil dikumpulkan. Sehingga dapat saat itulah dapat kalaupun disepakati untuk mengakhiri kerjasama, pemodal bisa mendapatkan modalnya secara utuh, dan kemudian sisanya itu merupakan keuntungan. Di masyarakat
terjadi banyak penyimpangan tentang skema bagi hasil ini. Ya. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi adalah adanya anggapan pengembalian modal sebelum berakhirnya periode kerjasama ataupun sebelum berakhirnya proyek yang disepakati atau kegiatan usaha yang dijalankan. Sehingga ada istilah cicilan modal. Jadi setiap bulan ada pembukuan buku, kemudian ada keuntungan dan ada cicilan modal. Sedikit demi sedikit ada pengambilan modal. Sampai akhirnya suatu saat nanti seluruh modal yang pernah diserahkan itu dikembalikan, beserta keuntungan yang didapat pada setiap periode. Tentu ini praktek yang tidak sesuai dengan semangat mudharabah, karena dalam mudharabah tidak ada pengambilan modal kecuali dalam konteks ingin mengakhiri kerjasama atau pemodal ingin mengurangi persentase modalnya, komposisi modal dia, dan ingin menjual sahamnya kepada pengelola. Agar lebih jelas, saya ingin gambarkan. Andai si A bekerja sama dengan si B, si A adalah pemodal, si B adalah pengelola. Si A menyerahkan modal sebesar 100 juta kepada si B untuk dikelola dalam bisnis madu misalnya. Ya, si B akan menggunakan 100 juta itu untuk belanja madu, dijual, kemudian mendatangkan keuntungan, dibelikan lagi, dijual lagi, dibelikan madu lagi, dijual lagi. Di akhir bulan pertama ada pembukuan, sehingga ada keuntungan. Akhirnya si B menyimpulkan bahwa dari usaha jual beli madu ini telah didapat keuntungan sebesar 20 juta rupiah misalnya. Maka kemudian disepakati antara kedua belah pihak bahwa keuntungannya adalah 15 juta, 5 jutanya pengembalian modal, cicilan modal. Sehingga pengelola mendapatkan 7,5 juta. Sisanya yaitu 12,5 juta itu dikembalikan, diserahkan kepada pemodal dengan perincian 5 juta adalah cicilan modal dan 7,5 juta adalah bagi hasil. Sehingga dalam kondisi ini modal A telah nyusut menjadi 95 juta rupiah. Demikian setiap bulan dilakukan penghitungan semacam ini sampai pada saatnya nanti mereka menganggap bahwa seluruh modal telah dikembalikan kepada si A. Praktek semacam ini tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan konsep mudharabah yang diajarkan dalam syariat. Ya, karena idealnya modal tetap menjadi milik si A dan tidak dikembalikan kecuali bila si A ingin mengakhiri kerjasama. Ya, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, praktek semacam itu pengembalian modal seharusnya tidak dihitung dengan nominal modal pertama kali terjadi kerjasama atau nominal modal yang disetorkan, tetapi harusnya dalam penghitungan atau pengembalian modal atau penyusutan modal atau penyusutan saham pemodal itu dilakukan dengan cara jual beli saham, sehingga harus ada penilaian usaha. Bukan hanya dilihat dari modal awal, tetapi harus mengakomodir. Misalnya, kalau itu usaha itu sudah memiliki izin usaha, ya, memiliki merek dagang, maka harus dikonversi merek dagang tersebut dalam bentuk nilai atau dinilai, ya. Ada merek dagang, kemudian ada misalnya hak paten, atau mungkin juga punya strategi yang telah atau mekanisme pengolahan dan pengembangbiakan lebah misalnya, yang itu tentu memiliki nilai jual tersendiri, ya. Sehingga harusnya saham yang semula 100% itu senilai 100 juta, tapi ketika telah dikelola dan dijalankan
muncul ada namanya merek dagang, muncul namanya hak paten dan lain sebagainya, seharusnya skema pengembalian modalnya itu dengan cara jual beli saham yang semula 100%, maka si A menawarkan sebagian sahamnya kepada si B dengan nilai jual saham yang real yang berlaku pada saat pengembalian modal tersebut. Seperti yang terjadi pada skema kerjasama dengan skema Ventura. Ya, yang dijual itu adalah saham, bukan nominal modal. Karena dalam lembar saham, ya, kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah go public, perusahaan yang profesional, dalam lembar saham itu ada 3 nilai yang difahami atau digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah nilai nominal atau nilai buku, di mana lembar saham pertama kali terbit itu tertulis di situ per lembar saham senilai sekian rupiah, misalnya per lembar saham senilai 1.000 rupiah. Namun tatkala usaha itu telah dijalankan dan berkembang, tentu nilai sahamnya tidak lagi 1.000 rupiah. Karena ada valuasi, ada penghitungan. Alias ketika saham ini perusahaan ini dikelola dalam 10 tahun akan mendatangkan keuntungan sekian besar, maka valuasi nilai saham tersebut, penilaian aset saham tersebut tidak hanya berdasarkan nilai buku, ya, tetapi berdasarkan penilaian hasil usaha, hak paten dan sebagainya, yang itu tentu akan menjadikan nilai per saham, per lembar saham itu bisa jadi berlipat ganda. Bisa jadi berlipat ganda, lebih mahal dibanding nilai bukunya. Nah, dalam pengembalian modal seharusnya tidak menggunakan nilai buku, tetapi menggunakan nilai pasar. Nilai saham berdasarkan minat yang ada di masyarakat, minat masyarakat untuk membeli saham tersebut, ya. Dan ini tentu ketika Anda adalah mungkin memiliki saham atau pernah hidup di pasar modal, tentu memahami praktek semacam ini, sehingga pengembalian modal itu tidak dilakukan dengan berdasarkan nilai buku saham tersebut, tapi berdasarkan nilai pasar yang dipengaruhi oleh minat, persepsi, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan Anda, yang itu nanti akan dinilai dalam rentan waktu tertentu, ya. Ketika perusahaan itu setiap bulannya menghasilkan atau setiap tahunnya mendatangkan keuntungan 100 juta atau mungkin 500 juta, bahkan mungkin 1 miliar, tentu valuasi nilai sahamnya tidak lagi seperti semula per lembar saham 1.000 rupiah, tetapi bisa jadi per lembar sahamnya senilai 100.000 rupiah atau bahkan lebih, sesuai dengan kondisi pasar atau kepercayaan publik terhadap perusahaan Anda, ya. Barulah saat itu istilah pengembalian modal itu dapat diterima, yaitu bukan berdasarkan nilai buku, tapi berdasarkan nilai pasar, ya. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di antara praktek yang seringkali menyimpang di masyarakat, bahwa ketika usaha yang didanai dengan permodalan atau dijalankan dengan permodalan dengan skema bagi hasil, masa kerjasama telah berakhir, maka bisa jadi kala itu tidak terjadi kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama, alias keduanya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini. Maka dalam kondisi macam ini, ketika ada kesepakatan atau deadlock kesepakatan sehingga ingin mengakhiri kerjasama, maka seharusnya perusahaan tersebut, unit usaha yang dikelola tersebut diserahkan kepada pemodal. Adapun pengelola, maka hak dia hanya mendapatkan bagian dari keuntungan. Tentu bagian dia tentu akan lebih kecil dibanding bagian milik pemodal, karena pemodal memiliki modal beserta bagian dari keuntungannya, persentase keuntungannya. Karenanya pihak minoritas yaitu pengelola seharusnya dialah yang angkat kaki dan menyerahkan
unit usaha itu untuk dikelola sendiri oleh pemodal atau bisa jadi pemodal mendatangkan pengelola baru. Ya, karena ketika tidak terjadi pelepasan saham dari pemodal berarti perusahaan tersebut secara utuh 100% adalah milik siapa? Milik pemodal. Sedangkan Anda hanya pelaksana saja atau direksi, kalau mungkin dikenal di masyarakat dengan jajaran direksi, Anda sebagai jajaran direksi, maka hak jajaran direksi hanya sebatas mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang berhasil dibukukan, ya. Walaupun di masyarakat, terutama di kalangan level menengah ke bawah, terjadi praktek sebaliknya. Ya, pengelola seringkali mengatakan kepada pemodal bahwa ini modal awal Anda dan ini bagian keuntungan Anda bulan ini, dan kemudian silahkan pergi. Sejak saat ini unit usaha ini 100% menjadi milik saya. Ini tentu satu tindakan yang sangat naif. Seharusnya yang dikatakan oleh pengelola bahwa ini perusahaan Anda, saya hanya mengambil bagian keuntungan saya di tahun ini atau bulan ini, dan selanjutnya silahkan usaha ini Anda kelola sendiri atau Anda mendatangkan pengelola baru selain saya. Karena saya mungkin tidak lagi bisa bekerja sama dengan Anda, saya ingin mandiri dan seterusnya. Seharusnya demikian. Kenapa? Karena dalam kaidah dijelaskan al-mal wa nama'uhu li sahibil mal, bahwa modal beserta turunannya yaitu keuntungannya itu statusnya adalah milik pemodal. Adapun pengelola, hak pengelola hanya mendapatkan bagian dari keuntungan, bukan memiliki perusahaan. Sehingga dalam administrasinya seharusnya perusahaan atau unit usaha yang dibangun dengan modal, dengan skema bagi hasil, seharusnya nama perusahaan itu, nama unit usaha itu dinamakan atas nama pemodal, bukan atas nama pengelola. Ya, perizinannya, izin usahanya, misalnya IMB kalau itu memang dengan bangunannya, kalau pembelian tanahnya maka sertifikat tanahnya, semuanya harus dinamakan atas nama pemodal, ya, bukan pengelola. Seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan profesional, perusahaan itu milik jajaran komisaris, sedangkan pengelola itu mereka bagikan atau dianggap sebagai jajaran direksi yang tidak memiliki saham, tidak memiliki perusahaan, mereka hanya pelaksana saja. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif, lebih real tentang skema bagi hasil, sehingga berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat dianulir, dapat ditanggulangi dan dihindari karena kerjasama yang dijalani betul-betul sesuai dengan skema mudharabah yang dijelaskan oleh para ahli fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.